Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang sanitari dalam bab tenaga dalam gerak tari dengan subbab materi tenaga dan kualitas gerak tari. Adik-adik Sobat Eksis, ciri utama dari makhluk hidup adalah bergerak, sehingga pasti makhluk hidup itu akan melakukan gerak. Ketika bergerak, kita akan membutuhkan tenaga. Tenaga yang kita keluarkan itu akan menghasilkan suatu kualitas gerak. Nah, agar lebih jelas tentang tenaga dan kualitas gerak tari, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, tenaga yang kita keluarkan itu akan mempengaruhi gerak tari kita. Dalam gerak tari itu memiliki intensitas, aksen, dan kualitasnya. Intensitas adalah tenaga yang digunakan dalam gerak tari, sedangkan aksen adalah tekanan pada gerak tari, dan kualitas adalah upaya yang dilakukan oleh penari agar gerak tarinya maksimal. Ada 3 jenis gerak tari berdasarkan kualitasnya, yakni gerak kuat, gerak lemah, dan gerak sedang. Nah, kalian bisa melihat contoh gerak kuat, gerak lemah, dan gerak sedang pada contoh video berikut ini. Tadi kalian sudah melihat contoh dari gerak tari berdasarkan kualitasnya. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam tentang gerak kuat dan gerak lemah ya adik-adik. Adik-adik Sobat Eksis, yang pertama yang akan kita bahas yakni gerak kuat. Apakah kalian tahu gerak kuat itu apa? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga kuat dan penuh semangat. Apakah adik-adik bisa memberikan contoh dari gerak kuat? Benar sekali adik-adik, contoh dari gerakan kuat itu seperti berlari, melompat, berjinjit, dan berputar. Nah, sekarang kalian lihat contoh dari gerak kuat berikut ini. Beberapa gerakan ini adalah beberapa contoh dari gerak kuat. Yang pertama yaitu gerakan berlari. Dalam gerakan berlari, anggota tubuh yang utama digerakkan adalah kaki. Caranya, tungkai bawah mengayun ke depan untuk mencapai langkah lebar. Langkah kaki diperlebar dan dipercepat menyesuaikan irama tari ya. Yang kedua yaitu gerakan melompat. Ada beberapa cara melakukan gerakan melompat. Kaki lurus dan lengan gantung di depan tubuh. Posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Mendarat dengan kedua kaki dan lutut menekuk. Gerakan melompat dapat dilakukan dengan awalan dan tanpa awalan. Yang ketiga yaitu gerakan berputar. Ada beberapa gerakan berputar seperti memutar pinggang, lengan, dan badan. Dan berikut ini adalah contoh dari gerakan memutar badan. Cara melakukannya adalah dengan letakkan kedua tangan di pinggang, lalu buka kaki selebar bahu dan putar badan ke kiri dan ke kanan. Setelah kalian mempelajari beberapa contoh gerakan dari gerak kuat, sekarang kita belajar tentang gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan secara lambat dan perlahan. Apakah kalian bisa memberikan contoh dari gerak lemah? Yap, benar sekali adik-adik, gerak lemah itu seperti gerakan berjalan di tempat, gerakan berdiri dan melambai, gerakan memutar kepala, ataupun gerakan melenggang. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gerakan dari gerak lemah. Yang pertama yaitu gerakan berdiri dan melambai. Berikut ini adalah cara melakukan gerak berdiri dan melambai. Pertama, berdirilah dengan membuka kaki selebar bahu, angkat kedua tangan, gerakkan ke kanan dan ke kiri,
Ulangi sekali lagi. Arahkan lambaian tangan dengan melambai ke samping. Yang kedua yaitu gerakan memutar kepala. Berikut ini adalah cara melakukan gerakan memutar kepala. Pertama, buka kaki selebar bahu, putar kepala searah jarum jam, lakukan gerakan yang sama ke arah sebaliknya. Lakukan gerakan menyesuaikan irama. Nah, itulah tadi materi tentang tenaga dan kualitas dalam gerak tari. Dengan kita mengetahui tenaga dan kualitas dalam gerak tari, maka kita bisa menentukan bagaimana kuatnya ataupun lemahnya gerakan kita dalam gerak tari. Selain itu, kita juga bisa menentukan komponen properti sesuai dengan tenaga dan kualitas yang kita lakukan dalam gerak tari. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.